Bos, usaha kuliner di bulan Ramadan, cuannya emang no play-play ya. Eits, tapi nggak sekedar jual makanan aja dong. Belajar nih dari Rian, konten kreator asal Surabaya yang punya cara biar usahanya makin cuan. Halo bos, siapa bilang menu rumahan cuman bisa dinikmatin di rumah doang? Kalau bisa jadi cuan, kenapa enggak? Tetap saksikan di Cuan Bos. Wadidaw, belum selesai buka lapak, udah ada yang ngantri aja tuh bos. Jualan apa sih? Ternyata martabak mie bos, salah satu cemilan favoritnya orang Surabaya nih. Bahkan di bulan Ramadan, martabak mie jadi menu takjil yang paling dicari. Yap, pilih makanan yang banyak digemari jadi langkah awal untuk mendatangkan cuan bos. Eits, jangan kaget ya, martabak mie ala orang Surabaya ini beda dengan martabak pada umumnya. Di sini martabaknya berisi wortel dan bihun bos. Untuk martabaknya, Rian sengaja pilih bihun beras bukan bihun jagung. Pasti ada alasannya dong. Pakai bihun tuh ada beberapa varian gitu, maksudnya bihun yang beras atau bihun yang jagung. Nah, kalau kita pakai bihun yang beras karena lebih lembut. Nah, kalau bihun jagung itu mungkin lebih murah, tapi ya dia tuh agak lumayan keras gitu sih. Gitu. Jadi kita emang nggak apa-apa, kita kualitasnya yang penting terjaga aja. Dalam berbisnis, inovasi juga diperlukan dong bos, supaya jadi pembeda dengan tempat usaha lain. Makanya, Rian menambahkan usus, tetelan, atau campuran antara keduanya sebagai isian martabak buatannya. Cabai rawit dan petisnya jangan sampai ketinggalan ya bos. Harganya super receh, mulai dari 3.000 sampai 5.000. Udah pasti, martabak mie buatan Bro Rian diserbu pelanggan setiap gerobaknya mangkal. Nah, ngomongin gerobak, Rian sengaja mengusung konsep bisnis seperti ini bos. Cara berikutnya, mengusung konsep jualan yang sedang viral. Tapi tetap harus beri pembeda dengan yang lain. Kalau rata-rata, produk yang dijajakan adalah minuman, Rian mencoba konsep ini untuk bisnis kulinernya. Kenapa milih model bisnis ini? Karena biar beda aja gitu, ada diferensiasi produk sehingga orang tuh lebih notice kalau martabak kita tuh nggak jual di stand gitu, jualnya di gerobakan. Ini kan kendaraan dan gerobaknya custom ya? Boleh di-spill dong Rian, habis modal berapa sih kalau pengen punya lapak jualan berjalan kayak gini? Sekitaran 28-30 Kak gitu. Jadi kan ada gerobak sama motor listriknya, kita pilih yang agak premium karena supaya dia jarak tempuhnya lebih lama. Nah, benar tuh bos. Punya konsep jangan cuma FOMO, tapi perlu dipikirkan dan disesuaikan juga dengan kebutuhan. Soalnya dalam sehari, gerobak ini bisa bergeser ke 2-3 lokasi yang berbeda. Sebelum Ramadan, pagi dan sore hari, gerobak doi mangkal di pinggir jalan yang dilalui banyak karyawan. Menjelang jam istirahat dan makan siang, gerobaknya bergeser ke area sekitar sekolah atau perkantoran. Intinya sih bos, lapak berjalan ini bukan cuma sekedar mengikuti tren, tapi memang bisa berfungsi secara maksimal. Kita pertimbangan pemilihan lokasi sebenarnya yang jalur banyak orang ini ya, lalu lalang ya gitu. Jadi kita milihnya juga yang aksesnya gampang karena di pinggir jalan supaya orang bisa notice kan kapan aja mau beli mampir gitu aja sih. Walaupun jenis produk yang dijual itu sudah familiar atau dikenal halayak umum, bukan berarti nggak butuh promosi ya bos. Justru karena produknya sangat umum, maka penting buat dipromosikan terus-menerus. Kalau kata Mr. Cuan nih, customer experience-nya juga harus dibangun bos. Saya men-challenge diri untuk supaya konten ini ada hasilnya juga gitu. Karena menurut saya platform yang saya milikin itu juga sekalian gitu Mbak. Jadi sekalian punya, mungkin ada berbagai market, ada followers banyak, sekalian aja dicuanin gitu kan. Content creator dan entrepreneur memang bedanya mungkin ya, kita kalau di entrepreneur atau kita punya usaha atau bisnis itu kita lebih harus detail aja sih gitu. Tapi zaman sekarang tuh kalau misal kita punya bisnis, kalau misal kita sekalian bisa ngonten tuh ada nilai plusnya gitu sih.
Doi kerap membagikan momen setiap kali jualan. So, setiap story atau live yang Doi bagikan bakal bikin followers atau bahkan netizen yang dapat FYP-nya jadi penasaran dan mampir ke lapaknya. Nah, bos, salah satu cara supaya banyak pembeli atau triknya supaya banyak orang yang datang tuh harus selalu konsisten buat ngonten tuh. Satu, kenapa ngonten tuh penting nih? Supaya kalau misal kita ngonten tuh pembelinya datang tuh pembelinya datang. Siapa tahu konten yang kita bikin juga viral, siapa tahu kan. Jadi tinggal siap-siap aja di sini sedia banyak. Nah, terbuktikan bos, yang datang terus-menerus dari yang berkendaraan roda 2 sampai yang roda 4. Hihihi. Oh iya bos, sebenarnya cara promosi ini sudah lama Rian lakukan loh, bahkan sebelum gerobaknya keliling di area Surabaya. Kali pertama Doi menawarkan martabak mie dengan cara pre-order bos, yaitu di tahun 2023. Kalau dulu kita masih PO-PO-an tuh mungkin per 2 hari sekali kita ya mungkin 1000 martabak itu bisa dibagi 3 kali pengiriman, sekarang harus setiap hari. Jadi memang tantangannya lebih banyak, kualitasnya harus tetap terjaga, dan omsetnya ya alhamdulillah naik banget sih gitu. Siapa sangka cemilan gurih ini bisa secuan kayak sekarang bos. Dulunya ini adalah salah satu menu favorit keluarga Rian. Saat Ramadan, Enti atau Eyang putrinya selalu membuat martabak mie untuk menu berbuka puasa. Nah bos, yang penasaran Enti itu siapa nih? Nenek saya nih, itu Enti namanya nenek saya. Jadi ini tuh resepnya tuh sebenarnya resep turun-temurun. Karena biasanya kalau kita bikin martabak, itu setiap bulan puasa kita nggak usah beli, bikin sendiri. Nah akhirnya karena banyak sekali permintaan makanya kita jual nih. Wah, dari kisah Bro Rian, bos-bos jadi tahu kan kalau ide bisnis datangnya nggak usah jauh-jauh. Nah bos, kalau punya usaha, yang terpenting harus konsisten dan kreatif. Dan yang paling penting, cuan bos.